Lakukanlah pertukaran air dengan hati-hati. Jangan terlalu sering menukar atau memasukkan air. Untuk bulan pertama, usahakan jangan ganti air. Mulai bulan kedua jika perlu bisa ganti air, tetapi upayakan seminimal mungkin. Memasukkan air, kita ada 3 jenis pintu air. Yang pertama, pintu air terbuat dari kayu. Yang kedua dari beton, dan ada satu lagi dari pipa balon. Itu tergantung ekonomi petani dalam membikinnya. Dalam pemasukan air, biasanya petani bisa melakukan 45 hari setelah penebaran pertama, dan airnya dimasukkan secara perlahan-lahan, jangan sekaligus. Keluarkan air jika pertumbuhan plankton terlalu tebal atau air hijau gelap. Jangan memasukkan atau membuang air lebih dari 15-30 cm per hari. Masukkan air apabila kawasan tambak tidak tersebar penyakit. Selalu gunakan saringan rangkap dengan ukuran 300 mikron untuk menyaring air masuk. Dalam memasukkan air, kita perlu saringan ganda supaya tidak masuk penyakit-penyakit ke dalam. Walaupun kita nggak sanggup melakukan saringan ganda, kita harus memakai saringan yang lebih rapat. Gunakanlah kapur pertanian setelah setiap kali memasukkan air atau menukar air, dan setelah hujan, kapur tersebut akan berfungsi sebagai penetral air. Periksa selalu parameter kualitas air. pH air harus 7,5 sampai 8,5 ppt. Gunakan alat ukur pH cairan universal untuk pengukuran pH. Jika pH air lebih rendah dari 7,5, maka gunakanlah kapur untuk meningkatkannya. Jika pH lebih tinggi dari 8,5, maka tukarlah air untuk menurunkan pH. Kadar garam atau salinitas yang ideal untuk udang adalah 10-25 ppt. Kadar kelarutan oksigen atau DO di dalam air sebesar 5-6 ppm. Warna air yang bagus adalah hijau atau warna coklat, tidak keruh, tidak transparan, tidak berwarna hijau gelap atau coklat gelap. Pertumbuhan plankton terlalu berlebihan. Alkalinitas harus 100 ppm. Gunakan alat tes kandungan alkalinitas. Buanglah bentik alge. Jika tidak dibuang, akan membusuk di permukaan dasar tambak dan mengeluarkan gas beracun yang menyebabkan udang stres. Buanglah filamentos alga dan hidrilla. Pertahankan tingkat ketersediaan oksigen dalam tambak. Jika kadar oksigen menurun di dalam kolam, maka udang akan berenang menuju permukaan air, khususnya pada pagi hari. Kadar oksigen terlarut tidak boleh lebih rendah dari 4 ppm. Jika kadar oksigen turun hingga di bawah 4 ppm di malam atau pagi hari, gunakan pompa untuk menyemprot permukaan tambak. Ganti air jika memang diperlukan dan tidak ada penyebaran penyakit di sekitar tambak.